Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang membahas materi UJT 2 sampel akan memaparkan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ananda Lesya Putri sebagai moderator dan juga pemateri pertama. Adapun teman saya yaitu Adil Anggreni sebagai pemateri kedua dan juga Rizka Dwi Purwati sebagai pemateri terakhir. Sebelum membahas materi selanjutnya, izinkan saya untuk membahas apa itu UJT 2 sampel. Jadi UJT 2 sampel adalah uji statistik yang membandingkan dua kelompok untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata populasi. Jadi UJT 2 sampel dibagi menjadi dua, yaitu UJT untuk sampel bebas yaitu independen dan juga UJT untuk sampel berpasangan yaitu dependen. Baik, untuk materi selanjutnya saya akan serahkan ke pemateri kedua yaitu Saudari Adelia Anggreni Bahar. Baik, Dipersilakan. terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang UJT sampel dependen. UJT sampel berhubungan atau berpasangan atau yang biasa juga disebut dengan dependen yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua variabel dalam satu grup. Analisis ini berguna untuk melakukan pengujian terhadap satu sampel yang mendapatkan perlakuan yang kemudian akan dibandingkan rata-rata sampel tersebut antara sebelum dan sesudah perlakuan. Adapun tujuan uji T dependen itu untuk menguji perbedaan mean antara dua kelompok data yang dependen. Adapun syaratnya yaitu distribusi data normal, kedua kelompok data dependen atau pair, jenis variabel numerik, dan kategori atau dua kelompok. Selanjutnya ada langkah-langkah melakukan pengujian UJT berpasangan atau dependen. Yang pertama ada perumusan hipotesis, yang kedua menentukan taraf nyata 5%, yang ketiga menghitung statistik UJT, dan yang terakhir mengambil keputusan lalu menarik kesimpulan. Berikut contoh soal dependen. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan waktu dalam memasukkan berkas pasien pada pegawai rekam medis sebelum dan setelah dilakukan pelatihan. Hasil pengukuran adalah sebagai berikut, yaitu petugas A mengumpulkan berkas sebelum pelatihan yaitu 9 berkas dan setelah pelatihan yaitu 5 berkas. Petugas rekam medis B mengumpulkan berkas 5 berkas sebelum pelatihan dan setelah pelatihan mengumpulkan 5 berkas juga. Begitu seterusnya. Ujilah apakah ada perbedaan waktu input data rekam medis sebelum dan sesudah pelatihan dengan alfa 5%. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ananda. Terima kasih kepada Saudari Adelia Anggreni. Untuk materi selanjutnya saya akan melanjutkan. Untuk langkah pertama kita akan menentukan perumusan hipotesis yaitu H0 dan H1-nya, yang dimana H0-nya itu sama dengan new D, yang dimana H0-nya yaitu new D sama dengan 0 atau tidak ada perbedaan waktu input data antara sebelum dan sesudah pelatihan. Dan untuk H1-nya yaitu new D tidak atau sama dengan 0, yang dimana ada perbedaan waktu input data antara sebelum dan sesudah pelatihan. Jadi bentuk hipotesis alternatifnya adalah uji hipotesis dua arah, karena hanya disebutkan apakah terdapat perbedaan waktu sebelum dan sesudah ikut pelatihan. Terus selanjutnya untuk langkah kedua yaitu menentukan nilai kritis, yang dimana nilai T student dengan taraf nyatanya itu 5%, uji dua arah dengan derajat bebas. Untuk rumusnya yang dimana DB sama dengan N kurang 1, yang dimana jumlah data 10 dikurang 1 sama dengan 9, yaitu nilainya 2,262. Jadi
untuk nilai 2,262 yaitu kita dapat dari tabel nilai kritis T 0,025 dengan nomor 9 adalah sekitar 2,262. Selanjutnya kita menghitung statistik uji T yang dimana rumusnya itu T hitung sama dengan D bar per SD dibagi akar N. Next. Jadi selanjutnya di sini kita nilai standar deviasi dapat dihitung dengan rumus sebagai SD yaitu standar deviasi dari perbedaan antara pengamatan berpasangan sama dengan akar sigma yaitu nilai rata-rata perbedaan akar sigma D kuadrat dikurang dalam kurung sigma D kuadrat dibagi N per N kurang 1. Next. Baik, kita masuk pada perhitungan yang dimana hal pertama yang perlu kita lakukan yaitu menghitung nilai D, yaitu nilai selisih atau perbedaannya. Buat beberapa kolom dalam satu tabel seperti di bawah ini. Jadi untuk nilai sebelumnya yaitu 9 dan sesudahnya itu 5. Jadi perbedaannya yaitu minus 4 dan minus 4 dikuadratkan jadi positif 16. Begitu dan seterusnya. Next. Selanjutnya kita akan menghitung nilai SD. Hitunglah nilai statistik uji T. Yang dimana T hitungnya sama dengan D bar per SD dibagi akar N. Jadi D bar sama dengan sigma D per N. Sama dengan 18 per 10 menghasilkan min 1,8 yang dimana T hitungnya sama dengan 1,8 dibagi 1,32 dibagi akar 10 sama dengan min 4,32. Next. Jadi dari perhitungan diperoleh yaitu T hitungnya sama dengan min 4,32 itu sama dengan 4,32 kita convert ke positif. Jadi 4,32 lebih dari T tabelnya yang dimana T itu sama dengan A-nya sama dengan 5% per 2 DB sama dengan N kurang 1 sama dengan 10 kurang 1 yaitu 9. Maka tolak H0 lebih jelasnya bisa dilihat dari kurva distribusi T di mana nilai hitung berada di daerah arsiran yang artinya jatuh di wilayah penolakan H0. Maka kita keputusannya adalah tolak H0. Jadi untuk kesimpulannya karena keputusan tolak H0 maka dapat disimpulkan bahwa dengan tarafnya 5% terdapat perbedaan kecepatan waktu input data rekam medis pada pegawai tersebut sebelum dan sesudah pelatihan. Baik, untuk materi selanjutnya saya alihkan ke Saudari Adelia Anggreni Bahar. Baik, untuk materi selanjutnya ada uji T sampel independen. Independent sample test adalah uji yang digunakan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki rata-rata yang berbeda. Jadi tujuan metode statistik ini adalah membandingkan rata-rata dua grup yang tidak berhubungan satu sama lain. Adapun tujuan uji T independen ini yaitu untuk uji komparasi antara dua populasi yang independen. Dua populasi atau dua kelompok data dikatakan independen jika kelompok data satu tidak mempengaruhi kelompok data lainnya. Adapun asumsinya yaitu independensi pengamatan dalam setiap sampel harus independen atau keduanya tidak mempengaruhi satu sama lain. Yang kedua ada distribusi normal. Skor dalam setiap populasi harus terdistribusi secara normal. Yang ketiga ada homogenitas varians.
Kedua populasi harus memiliki varians yang sama atau sejauh mana distribusi tersebar hampir sama. Adapun langkah-langkah melakukan uji T independen, yaitu yang pertama menentukan hipotesis, yang kedua menghitung statik uji T, yang ketiga menentukan rumus uji T, yang keempat menentukan nilai krisis, dan yang terakhir menarik kesimpulan. Untuk contoh soal uji T independen, eh, akan saya serahkan ke Saudari Rizka Dwi Purwati. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, untuk contoh soal uji T independen, yaitu seorang dokter terkait efek sampingnya daripada merek terlaris sebelumnya, atau obat lama. Maka dilakukanlah penelitian dengan melibatkan 18 pasien yang diambil secara acak untuk mendapatkan obat baru. Dan 17 pasien lainnya mendapatkan obat terlaris dahulu. Jumlah efek samping dilaporkan bahwa ini terdapat 11 orang yang memakai obat baru dan 15 orang yang memakai obat lama. Pertanyaannya, yang pertama, tulis hipotesis nol yang tepat untuk analisis ini. Yang kedua, apa mean dan standar deviasi untuk kelompok yang menerima obat baru? Ketiga, apa mean dan standar deviasi untuk grup yang menerima merek terlaris? Yang keempat, ada berapakah nilai terhitung atau vote harian diasumsikan sama atau homogen? Yang kelima, ada ambillah kesimpulannya. Hitunglah nilai rata-rata dan varian terlebih dahulu. Nah, dalam menghitung nilai rata-rata kita mendapatkan dua rumus, yaitu yang pertama ada XI dan X2. Nah, di mana rumusnya XI? X1 yaitu X bar 1 sama dengan jumlah dari X sub I sama dengan dengan sama dengan 1 hingga N. Dibagi N sama dengan jumlah dari 11 ditambah 7 tambah 10 dan seterusnya hingga 12. Dibagi 16 sama dengan hasilnya 8,875. Di rumus yang kedua yaitu X bar 2 sama dengan jumlah dari sub I sama dengan 1 hingga N. Dibagi N sama dengan 15 tambah 8 tambah 7 dan seterusnya hingga 11 dan dibagi 17. Hasilnya yaitu 10,824. Dalam rumus menghitung varian dan standar deviasi, yaitu rumus varian 1, S sama dengan akar kuadrat dari jumlah sampel N dikali dari setiap X1 kuadrat dan dikurangi dengan kuadrat dari seluruh jumlah X1 dibagi jumlah sampel N dikali N kurang 1. Dalam rumus standar deviasi 1 yaitu S sama dengan akar kuadrat dari jumlah sampel N dikali jumlah tiap X1 kuadrat dikurangi dengan kuadrat dari jumlah seluruh XI. Dan dibagi dengan jumlah sampel N dikali dengan N1. Maka hasilnya adalah standar deviasi dari kelompok data tersebut. Dalam rumus varian 2, S kuadrat sama dengan jumlah dari setiap nilai data XI dikurang rata-rata X, kemudian hasilnya dikuadratkan dan dibagi N kurang 1, yaitu jumlah sampel dikurang 1.
Rumus standar deviasi 2. S sama dengan akar kuadrat dari jumlah dari setiap nilai X dikurangi rata-rata X, kemudian hasilnya dikuadratkan dan dibagi dengan N kurang 1. Hasilnya adalah standar deviasi dari kelompok data tersebut. Next. Dalam rumus uji T, yaitu T sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 dibagi dengan akar SP2 dalam kurung per 1, N1 tambah 1 per N2 tutup kurung. Dalam kesimpulan ini, berdasarkan hasil uji T independen, terdapat perbedaan signifikan antara kelompok yang menggunakan obat baru dan yang menggunakan obat lama. Dengan demikian, kita dapat menyebutkan bahwa obat baru dan obat lama memberikan efek yang berbeda secara statistik. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.